Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online GKI Banjarnegara. Kami mendoakan Bapak Ibu tetap bersemangat dan bersukacita untuk beribadah online hari ini. Sebelum kita bersama-sama beribadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Panggilan beribadah. Ya Allah, langit menceritakan kemuliaan-Mu, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Sungguh lebih indah daripada emas, bahkan dari emas tua, dan lebih manis dari madu, bahkan madu tetesan sarang lebah. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku, Kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat GKI Banjarnegara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bisa beribadah pada hari ini. Dan mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Amin. 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 Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih,
Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan yang melimpah dalam hidup kami, sehingga pada kesempatan ini kami dapat beribadah online. Terima kasih pula karena telah melayakkan kami agar layak di hadapan-Mu saat ini. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji. Maka dari itu Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepadamu kami meminta pertobatan. Kami ingin Engkau menghapus segala kesalahan dan dosa yang pernah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing agar kami tidak lagi melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu sehingga kami kembali ke jalan yang benar dan tidak lagi membiarkan diri kami terjerumus dalam kesalahan maupun dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya yang dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Hari Rahmat hampir lalu, baik serahkan hidupmu. Nanti hatimu tertutup bagi Yesus Rajamu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema ibadah kita hari ini adalah cintaku pada rumah-Mu. Dan bagian Alkitab yang akan menjadi dasar perenungan kita diambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan yang ke-22. Yohanes pasal 2,
ayat 13 sampai dengan 22 akan saya bacakan dan mari kita dengarkan bersama-sama sabda Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat kau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkannya dan yang memeliharakannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasih Tuhan, sudah 1 tahun kita tidak bisa berkumpul dan beribadah di gedung gereja karena adanya pandemi COVID-19 ini. Yang onset pun juga sangat terbatas, dibatasi jumlahnya, dan kebanyakan dari kita harus beribadah secara online di dalam gedung gereja. Kita semua rindu untuk bisa datang ke gereja lagi. Kemarin ketika bulan Desember, Natalan, kita juga tidak bisa datang ke gedung gereja. Padahal biasanya Natal ada momen yang kita tunggu, meriah sekali ibadah di dalam gereja itu. Namun sekaligus ini juga menjadi bahan refleksi dan pertanyaan merenung bagi kita, apakah memang benar kita itu membutuhkan dan rindu akan gereja itu, akan kebaktian di gereja itu. Misalnya begini, saudara sekalian, kita bisa bertanya bagaimana kita sebelum pandemi ini. Apakah kita termasuk orang yang rajin, rindu pergi ke bait Allah, ke gereja, atau kita seringkali absen? Yang seperti ini bisa saja terjadi. Ketika tidak ada masalah, kita seringkali merasa, ya buat apa ke gereja. Tetapi ketika ada persoalan, keadaan kurang baik, kita sadar dan kita rindu, kita kepengen pergi ke gereja. Model semacam ini kan seringkali terjadi ya dalam kehidupan. Kita bisa mengambil contoh misalnya begini. Ketika listrik menyala, tidak padam, kita enak-enak saja, kita santai saja. Tapi ketika tiba-tiba listrik padam, kita kelabakan, kita bingung, waduh belum melakukan ini dan itu, kita butuh terang tapi kok listriknya mati dan sebagainya. Ketika semuanya baik, kita tidak merasa perlu. Baru ketika ada masalah, kita merasa itu penting. Contoh lain, ketika kita ini sehat, mungkin kita kurang menghargai kesehatan kita.
kita hidup sembrono, makan sembarangan, tidak menjaga kesehatan baik, dan ketika kita sakit baru kita sadar, waduh betapa mahalnya kalau kita itu sehat. Nah demikian juga dengan kerinduan terhadap rumah Tuhan ini. Ketika tidak ada pandemi, mungkin kita termasuk orang yang tidak begitu peduli dengan pergi ke gereja. Baru setelah pandemi, wah kita bingung, kok tidak bisa ke gereja. Sama sekalian tema kita hari ini adalah cintaku pada rumahmu. Apa maksudnya ini? Ini merupakan kutipan dari Perjanjian Lama. Cintaku pada rumahmu menghanguskan aku. Saudara, saat itu orang Yahudi sedang mempersiapkan diri menghadapi perayaan Paskah. Ini hari raya yang penting bagi mereka. Tiap orang Yahudi selalu kepingin menyempatkan diri untuk pergi ke Bait Allah, untuk beribadah di sana. Dan waktu itu Yesus juga ada di dalam Bait Allah itu. Dan Bait Allah sedang ramai sekali. Ada orang banyak di sana. Tapi apa yang terjadi di Bait Allah itu? Ternyata halaman Bait Allah itu penuh dengan para pedagang. Mereka berjualan kambing, domba, burung merpati, dan juga ada penukar uang, semuanya ada di halaman Bait Allah itu. Apa yang terjadi? Mengapa mereka ada di sana? Rupanya begini. Orang Yahudi yang datang ke Bait Allah itu harus membawa persembahan kepada Tuhan. Orang kaya mempersembahkan lembu atau sapi atau domba, dan orang-orang miskin mempersembahkan burung merpati. Nah, orang-orang yang datang jauh-jauh acap kali sulit membawa binatang-binatang itu. Sedangkan di Bait Allah disediakan ada orang yang berjualan di sana. Dan terbukalah kesempatan untuk terjadinya praktek jual beli di halaman Bait Allah itu. Sekaligus pedagang-pedagang bisa mengambil untung yang jauh lebih banyak. Mengapa? Karena yang memberikan izin adalah para petugas Bait Allah, para imam-imam itu. Memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk berjualan di sana. Dan kita bisa menduga bahwa para petugas Bait Allah ini, imam-imam juga pasti mendapatkan sedikit bagian keuntungannya itu. Dan selain binatang-binatang persembahan korban, ada juga penukar-penukar uang. Maksudnya mata uang orang asing, bangsa asing tidak laku untuk dijadikan persembahan, dan oleh karena itu harus ditukarkan dengan mata uang mereka. Kita bisa bayangkan pasti dagangan mereka sangat laku. Karena nanti yang menentukan layak tidaknya persembahan itu, binatang-binatang cacat atau tidak, itu adalah petugas-petugas Bait Allah. Nah, daripada sudah repot-repot membawa dari jauh binatang korban, dinyatakan tidak sah, mereka harus beli lagi. Dan oleh karena itu, lebih baik mereka beli saja di depan Bait Allah itu. Nah, bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika melihat hal itu? Tadi kita mendengar bahwa Injil mengatakan, Yesus membuat cambuk dari tali dan kemudian mengusir pergi semua orang yang berjualan di situ. Meja-meja penukar uang juga dibalikkannya. Dengan keras mengatakan, ambil semuanya itu, jangan kamu jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan. Kalau kita membaca Injil sejajar dalam Injil Markus pasal 11, di sana dikatakan, kamu telah menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Dan para murid kemudian ingat akan kata-kata ini, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Melihat Yesus yang tiba-tiba mengusir semua pedagang-pedagang itu, membongkar balikkan meja penukar uang, orang Yahudi marah dan menegur Yesus, apa hakmu melakukan ini semua? Dan Yesus mengatakan, rombak Bait Allah ini dalam 3 hari
aku akan mendirikannya kembali. Orang Yahudi tidak mengerti maksud Yesus dan kata-kata itu, dan mereka berkata, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kamu akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka tidak mengerti bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah peristiwa kematian dan kebangkitannya. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, ada beberapa perenungan yang bisa kita renungkan dari kisah ini, sekalian. Yang pertama, apakah kita ini benar-benar rindu mencintai rumah Tuhan seperti Tuhan Yesus? Yesus selalu rindu akan rumah Bapaknya. Dia sering ke bait Allah untuk mengajar di sana. Dia rindu untuk bersekutu dengan Allah Bapaknya. Apakah kita juga? Selama pandemi ini kita memang tidak bisa ke gereja. Tetapi apa kerinduan berbakti kepada Allah itu juga tetap ada di dalam diri kita? Apa tandanya? Kalau hari Minggu tiba, bagaimana perasaan kita? Gembira atau biasa-biasa saja? Dulu sebelum ada pandemi, ketika kita masih bisa ke gereja, kalau hari Minggu tiba, bagaimana sikap kita? Saya mengatakan 2 kalimat yang sama, tetapi saya ucapkan dengan nada intonasi yang berbeda. Kira-kira kita termasuk yang mana? Yang pertama itu begini. Wah, sekarang hari Minggu, saatnya ke gereja. Yang kedua, kata-katanya sama, tetapi saya mengucapkannya dengan nada begini. Wah, sekarang hari Minggu, saatnya ke gereja. Saudara termasuk yang mana? Yang pertama dengan semangat, dengan senang hati. Dan oleh karena itu mempersiapkan diri, datang tidak terlambat ke kebaktian. Wah, sekarang hari Minggu, saatnya ke gereja. Atau yang kedua, wah, sekarang hari Minggu, saatnya ke gereja. Lalu kita ya ke gereja tapi ogah-ogahan, terlambat dan sebagainya. Kita termasuk yang mana? Seberapa kita rindu untuk ke gereja? Pernah ada seorang yang berkata pada saya begini, wah Pak, kemarinnya itu 1 bulan saya tidak bisa ke gereja. Dan saya tanya, kenapa? Saya ke Jakarta. Lah kenapa tidak ke gereja di sana? Kan ada 4 minggu. Dan dia berkata, enggak tahu GKI-nya di mana. Lalu saya tanya lagi, nah kalau minggu kemana? Ya jalan-jalan ke mall. Nah jadi saudara, gerejanya tidak tahu, tapi mallnya hafal. Kenapa? Karena tidak ada kerinduan itu. Tidak kepengin tanya pada pendetanya, pada kantor gereja, kalau di Jakarta itu GKI-nya di jalan apa saja, yang dekat dengan rumah saya itu di mana. Apakah kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan? Kalau kita membaca Mazmur 84, kita menemukan gairah si pemazmur yang begitu besar, merindukan akan bait Allah itu, sampai dia berkata, 1 hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ketika saya masih kecil, saya selalu dididik ayah saya untuk kalau hari Sabtu pulang sekolah itu semua yang akan dipakai untuk kebaktian hari Minggu disiapkan. Baju sudah digosok rapi, sepatu disemir lagi, Alkitab, buku nyanyian dipersiapkan, persembahan yang baik, yang bersih juga dipersiapkan, tanda bahwa kita rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah yang kedua, kita perlu merenungkan di bait Allah, di gereja, apa fokus kita, apa perhatian kita. Orang Yahudi terfokus pada tata cara, pada prosedur, pada aturan, hewan korban dan sebagainya. Tetapi fokus mereka bukan ibadah kepada Allah, tapi pada yang di luar-luarnya itu. Dan itu dikoreksi dengan keras oleh Tuhan Yesus, dilawan oleh Tuhan Yesus. Ibadah tidak boleh hanya ritual, seremonial,
tapi malah melupakan yang esensial, yaitu menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Orang Yahudi puas dengan hal di sekitar, di luar ibadah itu, tapi hati mereka tidak tertuju kepada Allah. Jemaat sekalian, kita bisa saja mengalami yang semacam ini. Coba mari kita renungkan pertanyaan ini. Ketika kita beribadah, apa yang kita cari? Apa yang menjadi pusat perhatian kita? Sungguh-sungguhkah Tuhan atau formalitas saja? Kadang-kadang ada anggota jemaat orang Kristen yang berkata, kelihatannya itu bagus. Seperti bisa begini. Saya kalau minggu masih ke gereja. Kalau tidak ke gereja kok rasanya ada yang kurang, tidak enak. Nah saudara, perlu direnungkan kata-kata itu sungguh-sungguh karena rindu pada Tuhan atau ke gereja hanya formalitas. Orang Kristen kalau minggu ke gereja, kalau ke gereja rasanya ada yang kurang. Dan kalau itu hanya sebagai formalitas, ritual, seremonial, maka pokoknya ke gereja. Bahwa di gereja itu sungguh-sungguh beribadah apa tidak, lain soal. Apakah ikut menyanyi, ikut berdoa, ikut mengucap pengakuan iman, memberi persembahan, sabar menanti sampai berkat terakhir diucapkan, itu tidak menjadi soal. Bahkan bisa terjadi sekalian, gereja itu menjadi tempat pelarian. Ke gereja bukan mau mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tapi untuk melarikan diri. Saya punya pengalaman dengan seorang anggota jemaat, bukan di gereja saya, di gereja lain. Yang ibu ini rajin bukan main. Minggu ke gereja, hari lain ikut PA, persekutuan, latihan kur, ngajar sekolah minggu dan sebagainya. Saya tanya, wah ibu rajin sekali ya ke gereja, kok banyak waktu di gereja? Apa jawabnya? Dia berkata, daripada di rumah dimarahi suami terus, suka nesu-nesu. Jadi ibu ini, saudara, tidak bisa keluar rumah. Kalau bilang minta izin mau ke tetangga, mau kemana, suami marah, enggak usah. Tapi kalau dia ditanya, mau kemana? Ke gereja. Suaminya tidak berani menolak, mengizinkan. Jadi ke gereja bagi ibu ini semacam pelarian, hiburan daripada di rumah dimarah-marahi oleh suaminya terus. Nah, kita kalau di gereja apa yang kita cari, yang kita perhatikan? Kita mencari orang lain, teman kita, atau kita ingin lihat tampilan paduan suaranya, atau kita milih-milih siapa yang khotbah. Terus ada loh yang seperti itu. Kalau dia tahu minggu depan yang khotbah itu pendeta A yang kurang dia sukai, dia lebih baik tidak datang ke gereja. Benar terjadi. Ini ada yang seperti itu. Selama kebaktian, apakah kita juga serius mengikuti ibadah itu? Apa yang kita hayati dengan kita itu ke gereja? Benarkah kita juga rindu akan rumah Tuhan? Harusnya rindu pada rumah Tuhan, itu berarti rindu pada Tuhan sendiri. Dan harusnya menyambut hari Minggu, kita menyambutnya dengan senang hati karena rindu dan tidak karena terpaksa. Satu lagi yang penting. Apa hasil dari rindu kepada rumah Tuhan? Apa hasil dari ibadah kepada Allah itu? Harusnya hidup kita makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesama. Makin melakukan firman Tuhan dan kita pulang dengan kesiapan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukankah liturgi kita bagian terakhir adalah liturgi pengutusan? Kita diutus ke dalam dunia ini untuk melakukan sabda Tuhan. Saudara kalian kasih Tuhan, pandemi ini sudah berlangsung 1 tahun dan kita tidak tahu, belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kehidupan menjadi pulih, new normal, dan kita bisa berkumpul lagi di gedung gereja. Nah, saya membayangkan beberapa kemungkinan. Bila saatnya nanti tiba, entah kapan, gereja bisa dibuka lagi untuk semua anggota jemaat datang ke gereja, kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan pertama, bisa saja gereja jadi ramai sekali,
orang-orang Kristen semua datang ke gereja, beribadah di gereja, karena sudah kangen lama di gereja. Pertanyaannya adalah, kalau ini yang terjadi, kira-kira bisa berlangsung terus atau hanya pada awal-awalnya saja? Ketika gereja dibuka lagi, gerutukan, banyak lagi yang datang. Tapi setelah berjalan 2-3 bulan, mungkin kita bisa melihat lagi. Kemungkinan kedua, gereja ya tetap sepi, berubah tidak seperti sebelum ada pandemi. Kenapa? Orang-orang kadung sudah nyaman ibadah online di rumah. Sudah terlalu lama dan kemudian tidak lagi kepingin pergi ke gereja. Apapun itu, rindu kepada rumah Tuhan hendaknya jangan hanya sebagai fisik, tempat dan luar, tapi rindu kepada Allah sendiri, menyembah Allah. Mungkin sedikit perenungan kita sekalian. Selama kita beribadah online ini, kira-kira bagaimana sih sikap kita mengikuti ibadah online di rumah? Apakah masih seperti awal-awal dulu? Mungkin ketika awal-awal dulu itu kita mengikuti anjuran dari majelis untuk ibadah pada jam yang ditentukan. Persiapan diri dengan baik, seperti kalau ke gereja onsite, mandi, lalu mengikuti liturgi. Kalau pendeta mengajak menyanyi, kita ikut menyanyi. Berdiri, kita ikut berdiri. Berdoa juga berdoa. Pengakuan iman juga begitu. Memberikan persembahan dan sebagainya. Mungkin awal-awal kita disiplin mengikuti seperti itu. Setelah berlangsung selama ini, bagaimana kira-kira kita beribadah online di rumah? Masih seperti awal-awal dulu atau ya kita pasang HP atau komputer atau laptop sambil melihat ibadah online, lalu kita melakukan kegiatan yang lain disambi-sambi. Apakah seperti itu? Ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Marilah saudara, melalui firman ini kita hayati sekali lagi kerinduan kita kepada Allah, supaya tetap segar, sekalipun kita tidak hadir dalam rumah Allah secara fisik, bangunan, tapi kerinduan kita kepada Tuhan tetap terjaga. Dan kalau kita merasa itu sudah mulai mengendur, mulai surut, mulai dingin, mari kita koreksi. Kita kembali lagi dengan sukacita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sabda Tuhan. Berkati kami supaya kami memiliki kerinduan yang besar terhadap Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur boleh beribadah hari ini, walaupun kami banyak beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Namun biarlah semuanya itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja kami dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan memampukan kami semua untuk tetap melakukan tugas persekutuan, kesaksian dan pelayanan.
Tuhan juga berkati kami semua dengan kesehatan yang baik, supaya kami tetap bisa beraktivitas tanpa gangguan. Bagi banyak orang yang mengalami kesulitan karena pandemi ini, khususnya dalam bidang ekonomi, Tuhan yang menopang mereka, memberikan pada mereka berkat, agar supaya mereka tetap boleh menjalani kehidupan mereka dengan berkecukupan. Tuhan juga memakai kami yang diberkati dengan berlebih. Kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami mendoakan ya Tuhan bagi pemerintah bangsa kami yang saat ini sudah mulai melakukan vaksinasi bagi masyarakat. Tuhan berkati agar supaya program ini boleh berjalan dengan baik dan pandemi ini segera bisa diatasi. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi banyak orang yang terkena korban banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di banyak tempat. Bolehkan ya Tuhan kehidupan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka supaya mereka tidak patah semangat, tetap boleh berjuang bersama dengan Tuhan. Berkati dan tolonglah juga para pejabat yang bertanggung jawab untuk penanganan semua ini. Biarlah mereka boleh melakukan tugas mereka masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan juga ya Tuhan berbagai macam pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami. Dengarlah doa sembahyang kami ini ya Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang waktu setiap hari. Banyak hal yang sangat patut dapat kami syukuri atas pemberian berkat-Mu kepada kami. Terima kasih telah menyertai kami sepanjang hidup. Terima kasih telah mencukupkan kami baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, relasi baik dengan sesama, serta relasi dekat denganmu. Terima kasih juga atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami beroleh kemudahan memberikan persembahan dalam ibadah hari ini, yang mana persembahan ini sesungguhnya asalnya daripada-Mu saja. Mohon kuduskan dan sucikanlah Tuhan, sehingga persembahan kami dilayakkan menjadi bagian dari kelancaran program dan pelayanan serta kesaksian-Mu melalui gereja kami GKI Banjarnegara. Pimpin setiap kami yang mengelolanya ya Tuhan, mohon jaga dan lindungi kami di dalam hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah
persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kini pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, Hosiana.